Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa salamnya kurang kompak. Saya doakan yang doa salam semoga insyaallah pada bisa berangkat haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Kecuali orang kafir, kita tidak perlu memberi salam, dan ketika diberi salam oleh mereka, kita tidak boleh menjawab. Lalu yang kedua adalah yang tidak perlu diberi salam, yaitu mohon maaf, dia tidak wajib jawab salam adalah orang kafir. Orang tuli tidak wajib jawab salam orang kafir. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada jawab semua, aku dibilang orang budak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallu ma'akum ma'aman ahabba. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah, Amin. wal mutaba'ah Nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berarti mukarram para alim ulama, para satri, para hujjah, wabil khusus guru kita yang terhormat, terkhusus kepada KPM masih jaga kemudian Ustaz Ade Sultan MPD, semoga beliau diberikan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Muhsin biasa, semoga beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Abad SPDI juga saya hormati guru kita bersama Ustaz Sukiyata, Ustaz Aidul Fuad, guru kita bersama Ustaz Muhammad Hamid atau Fidul Kaiti, juga Ustaz Said Ali, dan yang saya hormati Bapak Ketua RW kita Bapak Kurban Pro, semoga beliau diberikan kesehatan dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Bapak RT Piti, Bapak RT Raja, semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para sesepuh, tokoh masyarakat yang hadir, orang tua semuanya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim saya. Semoga orang tua kita yang hadir senantiasa dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer yang sempurna. Hadirin alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya tidak ada kata yang pantas kita sampaikan di malam yang mubarak ini melainkan puji syukur kehadirat Allah, karena
izin dan ridhonya kita dapat sama-sama hadir memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah pada malam ini luar biasa, jamaahnya kurang lebih ada sekitar 1000 aja ya. Ini termasuk segala motor sekian dihitungin semua. Ini dari saksi yang rahimahullah nanti di akhir. Bapak Ibu ketika berangkat dari rumah menuju ke taklim, bahwa kendaraan itu nanti kendaraan dari saksi ya. Baju yang kita pakai, semua perlengkapan yang kita pakai di dalam ibadah ini kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang begitu cinta kepada kita, Nabi yang begitu sayang, yang sayangnya beliau kepada umatnya melebihi cinta dan sayangnya terhadap keluarganya. Beliau seringkali menyebut-nyebut daripada umatnya, umati. Beliau siang dan malam selalu menajat kepada Allah, berdoa agar umatnya semua bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jemaah yang hadir semua termasuk penghuni surganya Allah. Kalau saya lihat ibu yang datang di sini, bapak-bapak yang datang semua wajah-wajah ahli surga semua. Kelihatan pada bercahaya semua wajahnya, amin. Atau sholat lampu hadir. Orang yang duduk di majlis sa'in nazalat alaihi sakinah, diberikan ketenangan jiwa. Ini bapak ibu yang hadir ini, kalau saya lihat Allah bapaknya wajah-wajah orang-orang yang tak pada punya utang semua, kecuali pakai kain. Ini pakai kain untuk bangun Allah bapak. Perlu dipikirin Bapak. Ini rumah kita di Baitul Mukminin, rumahnya orang beriman. Baitul Muslimin, rumahnya orang Islam. Ini masjid terakhir kali kita menghadap Allah nanti. Bahkan yang rindu ke kuburan mampir dulu di sini. Karena yang mampir di sini pengumuman, mohon maaf, 3 pengumuman biasanya. Biasanya pengumuman 1 posyandu. Yang kedua pengumuman yang PDD. Iya, yang ketiga pengumuman kifayah. Ya, cuma saya ingat yang mengurus, mohon maaf, kalau mau ngumumin baru kifayah jangan jam 1 malam. Iya, nanti ada pada subuh. Mau diurusinya juga kan pada subuh nanti. Padahal jam 1 malam kok orang pada tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritahu kita jam 1 malam telah meninggal dunia bulan. Dan sekarang almarhum ada di rumah. Bagi yang berkesempatan silakan untuk bertakziah jam 1. Besok pagi pada subuh hadirin umumin. Nah kita yang dengar nih takziah. Kenapa? Karena yang namanya kita bertakziah melihat orang yang sedang menghadap Allah. Cukup kematian nasihat buat kita, dan kita semua pasti suatu saat akan menghadap Allah. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, presiden mati, gubernur mati, bupati mati, wali kota mati, camat mati, lurah. Jangan RT yang disebut Ustaz RT RW jamaah semua bakal mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak pandang siapapun kiai mati, jamaah juga mati. Bahkan mohon maaf, orang-orang
suruh anak kita pada ngaji. Cuma jangan disuruh doang, dititikin. Cuma jangan hanya dititikin, ngertiin. Datang ke Pak Ustadz bawa jeruk 5 kilo, semangka 5, ya kan? Datang ke Pak Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz, ini anak saya mau ngaji. Insya Allah kalau kita ini ngomong dermawan, suka berbagi apalagi guru anak-anak kita, nanti anak kita bakal dapat ilmu yang barokah. Amin ya Rabbal. Emang kita mau maaf sama orang-orang yang berjuang di jalan Allah tuh jangan pernah perhitungan tuh. Kan ada keterangan ya, kalau kita sedekah sama orang yang kita tidak kenal itu 10 kebaikan. Apa yang kita tidak kenal? Kalau yang kita kenal 70, sama keluarga 700, sama alim ulama sama ustaz 7.000. Benar nggak Bu? Ngasih ustaz pahalanya 7.000 kebaikan. Amin ya Rabbal. Jangan Allah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan malam ini kita sama-sama dulu di majelis ilmu, di majelis zikir. Tadi sudah sama-sama berzikir bersolawat dengan Al-Quran. Allahu Akbar, luar biasa. Ini kalau seandainya Allah tampakkan pahala buat kita ini nggak bisa ketahui pahala banyak banget. Cuma yang namanya pahala terbentuk harsa rohim. Kalau mungkin pahala terbentuknya langsung rohim, orang datang ke pengajian yang orang yang mau langsung tutur 10 juta. Saya yakin mesin nggak bakal kosong nanti, penuh. Kalau seandainya ngaji yang orang yang mau setiap langkahnya 1 karung beras, 2 langkah 2 karung, mesti orang pada tinggal di rumah pada nyari beras. Cuma nggak kelihatan ada buktinya juga Pak. Coba kalau berbentuk beras dari Kondos, dengan jualan kelihatan gitu. Jadi yang namanya Allah, yang namanya pahala itu rohim. Nggak ada yang tahu kecuali Allah, tapi harus yakin bahwa yang namanya ibadah itu ada balasan dari Allah. Nih ibu bapak, jujur ya, jujur ya. Emang godaan orang mau ibadah itu ada aja. Ini kalau seandainya malam ini, mohon maaf di malam ini bersamaan ada maulid Nabi. Lalu di sebelah sono di orang Allah ada artis nasional. Nah, yang lagi ngetren, yang baru nikah, yang namanya siapa tuh? Iris Bella. Tahu? Ya, aku Irisnya. Yang nikah sama siapa? Mau tahu kan? Saya nggak tahu. Benar. Seandainya ada selebritis yang mau ngajak pakai selebritis. Memang dapat imannya udah bakal sekolah selebritis. Kalau udah niat. Ini malam orang Allah ada malaikat yang diutus sama Allah bawa kamera. Kita lagi di shopping nih sama malaikat. Makanya karena lagi di shopping sembuh. Yang rapi duduknya. Memang godaan orang ngaji kan ada 3 nih. Pertama ada istilah ngaji ngaji sampai ngobrol. Ustaznya ceramah juga kan ceramah juga. Ngobrol. Yang kedua ngaji dan ngaji sambil nyender. Udah biarin nyender udah. Dia tidak apa-apa. Iya, enak nyender mah. Iya. Yang ketiga ngaji ngaji sambil tidur. Dari awal sampai akhir Pak, ya Allah benar-benar dari tempat yang aman. Emang kalau kita mau cari keamanan di mana sakit? Mohon maaf, ibu susah tidurnya, bapak susah tidur nih. Tidak ada aja Pak. Ke masjid di bawah kipas, nyender di tiang, itu langsung kurus. Cuma saya ingin mohon maaf kalau lagi di khotbah Jumat jangan sampai tidur. Saya pernah pakai khotbah Jumat di rektur Pak mau imami itu orang pantang
beginilah. Allah Akbar, sayang banget. Kalau memang dia duduknya masih lama-lama mendengar khotimnya itu gak apa-apa, dan fikih gak apa-apa. Selama duduknya ini memang benar-benar tetap. Tapi kalau memang sudah bos, kita tidur dari khotim tidak mendengar sama sekali, Pak, sampai mimpi, Pak. Kudu ke belakang ambil air wudhu. Jadi emang begitu tuh, Pak. Kalau lagi ibadah budayanya luar biasa. Sholat digoda, di majlis taklim digoda, mau baca Quran digoda, mau baca Quran, mau baca surah Ar-Rahman, itu udah pesen dulu sama anaknya. Nah, nanti kalau sinetron bulan mulai kasih tahu rumahnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Mak, sinetron udah mulai. Shadaqallahul adzim. Ada yang ada di sini? Gak ada di sini, itu orang Solo. Dia orang Solo. Di sini mah Insya Allah gak beda. Yang orang yang mau ngomong saya pengen minum dulu ya, Pak. Memang lagi haus itu saya. Ini kata mohon maaf sebenarnya lagi malam ini. Ya. Dari pagi saya muter-muter doang, Pak. Muter-muter. Ini sebenarnya doain saya, insya Allah besok pagi saya ke Cikampek, amin. Dari Cikampek langsung ke Bogor, amin. Dari Bogor ke Bekasi, amin. Kalau saya mandi, nanti malah hadirat kemana yang dimuliakan Allah. Kunci kesuksesan seorang hamba ini ada dua. Yang pertama adalah mentaati Allah, yang kedua mencintai Rasulullah. Kalau sudah taat sama Allah, kalau Allah sudah perintahkan sami'na wa ata'na, maka beres urusan dunia akhirat. Amal mencintai Nabi Muhammad setulus hati, karena memang Nabi Muhammad itu yang rahimahullah, Nabi yang akan memberikan pertolongan. Kita butuh syafaat Nabi Muhammad. Kalau kita pengen nanti di saat syafaatul maut Nabi Muhammad datang memberikan pertolongan kepada kita, kita yang perlu konek hatinya selalu menyebut Nabi Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu mendatangkan keberkahan dalam hidup. Ibu bapak punya keinginan banyak salawat, keinginannya pasti bakal dikabul Allah. Ibu-ibu yang mohon maaf lagi ada hajat, ada kebutuhan, mau nikahin anaknya, mau nyekolahin anaknya, lagi bangun rumah, mau pengen punya kendaraan, yuk banyakin baca salawat, insya Allah mudahin Allah. Amin ya Allah. Termasuk ibu gak punya beras, ibu minta sama Allah supaya wasilah sholawat. Ibu sambil lihat ke tempat beras yang kosong, sambil sholawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibina. Habis sholawat, ibu bawa ke tempat berasnya, ke toko, ke warung. Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam, beli beras. Cuma dapat kita punya duit. Saya mau tak boleh enggak? Insya Allah dengan kita minta sama Allah wasilah salawat kepada Nabi Muhammad, bakal terbukti orang yang punya toko beras itu nanti diutangi utang beras. Nah, kok nggak bisa amin? Saya mohon maaf, kalau saya lagi mohon maaf ya lagi butuh banget, saya antang bersolawat itu langsung masuk ke telepon saya. Ustaz mohon maaf, kan biasanya ya kalau masuk ke teleponnya Ustaz kan ada penting ya. Ustaz bisa nggak tanggal sekian isi untuk doa? Kan biasanya begitu ya. Ustaz kan biasanya kalau nggak mimpi tahdir, ya kan mimpi yasin,
terus lagi rawi atau situron, ya kan, terus ceramah, doa. Biasanya ustaz masjid disuruh untuk tadi sesuai dengan memang ilmunya. Borongan. Alhamdulillah dia mau emang memang benar-benar kita ikhlas minta sama Allah. Borongan. Ada aja Ustaznya borongan. Walaupun Jadi saya udah MC, rasanya apa, mohon maaf baca kalau hadis, tidak sama orang nggak baca senang, tahlil, nggak marah gitu. baca Dan ibu maulid, bapak perlu paham ya, doa. perlu paham. Perlu saya kasih tahu, saya datang ke acara Maulid Nabi ini nyari apa? enggak. Nyari apa? Kali ada yang bisa. Apa? Bisa tuh. Nyari apa ibu? Orang saya terus terang aja apa enggak doa. Istri saya kalau dikasih apa dibuangin. Yang diambil isinya. Isinya apa? Nyari amal soleh. Biar kalau kita kumpul bareng-bareng dulu kayak gini di majelis taklim supaya tambah berkah, bukan berkah. Berkah nomor sekian. Saya mau ulang lagi kalau saya dibawain alhamdulillah, kalau udah gimana caranya? Ada panitia. Ini ada rugi kembalikan. Alhamdulillah. Ada yang mengatakan jamaah. Maka syaratnya dua tadi, taati perintahnya Allah. Gak ada tawar menawar. Kalau Allah sudah perintahkan sholat, sami apa? Allah perintahkan zakat, mampu kita zakat. Ini apalagi orang-orang yang mohon maaf diberikan keluasan rezeki rumah Allah, Akbar. Ini perlu kita pikiri. Mudah-mudahan ya Allah cepat jadinya, amin. Ya Allah, jangan pernah pelit buat Allah. Ibu pengen gak ada rezekinya lancar, banyakin sedekah. Jangan mohon maaf bila ada kotak lewat pura-pura tidur. Kotak lewat pura-pura zikir subhanallah. Lewat alhamdulillah. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ketika kita memberikan sesuatu di jalan Allah, kita masih senang untuk amal sesuatu itu. Dan karena berharga tufiku dimana. Apa yang masih kita senangin, kita kasih buat Allah. Ibu bapak punya simpanan, punya tabungan, lalu saya jual. Allah minta cuma hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta, nitip di rumah Allah. Ini harta yang sebenarnya yang nanti bakal membela di hadapan Allah di alam barzah, insya Allah akan mudah kita menjawab pertanyaan. Itu pengen masuk surga. Orang mau benerin ginian. Pengen ya? Tidak ada cara kalau pengen dapat husnul khotimah, taat sama Allah. Sholat, jalan, benar. Ke pengajian, jalan. Zikir, jalan. Silaturahim, ngomongin orang. Jangan. Saya maulid, dapat pengajian kemana-mana selalu didatangi. Tapi yang namanya gosip ngomongin orang, Allah. Pagi-pagi udah ngomongin satu RT. RT 1 habis pindah ke RT 2. RT 2 habis ke RT 3. Habis diomongin sampai RT 3. Allah Akbar, Ustaz diomongin. Iya, lah gimana kita mau menapau berkah? Jangan pernah gosip. Masih mendengar banyak zikir sama Allah. Nih bu bapak ini tunjuk nih, sampai hari banyak zikir, banyak zikir. Bu, ini banyak zikir, banyak zikir. Ini orang banyak zikir. Lagi ternyata bapak ibu mohon maaf, orang yang dulu punya duit, kamu gak punya duit, kelihatan. Ini yang bapak ibu dulu malam ini pada banyak duit semuanya. Orang yang gak punya duit, sama yang punya duit duduknya kelihatan. Ini duduknya orang punya duit. Orang yang punya duit duduknya dari begini. Kelihatan.
ya kata kuliah baru berapa minggu poetik baru seminggu, saya 2 minggu lebih lama. Nggak pernah yang nggak usah banyak ilmu deh. Orang nggak tahu kalau kita punya uang atau tidak punya uang. Solusinya bagaimana supaya kita terus kaya rezekinya nggak pernah putus? Kan sudah dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Kalau kita percaya sholat duha, rezekinya pasti dijamin sama Allah. Ibu lagi sholat duha. Amin. 2 rakaat minimal, syukur 4 rakaat. Nanti ada sholat duha, baca Quran. Gak usah banyak-banyak, minimal baca Quran 3 juz. Kalau saya usah, kalau saya 4 juz. Al-Quran merah. Baca Al-Quran minimal yang rahimahullah 50 ayat dalam kitab Tabel Ghafir. Syukur-syukur 100 ayat tidak termasuk orang yang ghafir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita taat sama Allah, kita dapat perhatian dari Allah, dapat kasih sayang dari Allah. Maka orang yang disayang sama Allah, Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, kata Allah, aku kata Allah telah sayang kepada bulan bin bulan. Aku ridho kepada bulan bin bulan. Sampaikan kepada para malaikatku yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, semua supaya berdoakan Allah warahmatullahi. Ya Allah, ampuni dia, sayang dia. Bagaimana kita tidak senang didoai malaikat Allah warahmatullahi? Ya Allah, ampuni dia, ampuni orang-orang yang taat sama Allah. Sayangi dia ya Allah. Kalau sudah malaikat mendoakan kita supaya disayang sama Allah, Allah bakal bisa dipastikan makhluk Allah yang ada di bumi semuanya akan menyayangi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadah kunci. Yang kedua adalah cinta tidak terima. Yang tulus cintanya kepada Rasulullah. Usahakan setiap kita mau tidur yang rahimahullah, baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Di Bapak ada amalan sederhana, tapi kalau kita amalkan sebelum tidur, syukur-syukur dan berwudu. Habis berwudu baca Al-Fatihah. Kalau kata guru saya baca Al-Fatihah dibikai. Lalu Al-Ikhlas 3 kali, itu sama dengan menghantamkan Quran. Lalu kita baca sholawat lengkap, sholawat dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Insya Allah kita termasuk orang yang bakal dicintai oleh Nabi Muhammad dan bakal dicintai oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus lagi, kalau kita mau tidur baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. 7 kali itu Allah akan berikan keutamaan seperti orang yang kuat. Kalau kita tahu itu, kita amali barokah itu. Baru selesai itu yang mau niat, ya Allah saya niat nanti malam bangun jam 3 mau tahajud. Bu, itu kalau malam lagi bangun kemana? Enggak kemana-mana. Biasa Ustaz, kamar mandi. Makanya disetting di hati, mau tahajud jam 3 di hati. Bu, jangan pakai alarm banyak gagalnya. Alarm jam 3 Pak, disetelin semua. Dari mulai jam 2, setengah 3, jam 3. Ada suara bunyi alarm dicari, mana sumber alarm? Mati. Orang mati, kenapa enggak di hati? Tapi kalau sudah di hati mau sholat tahajud nanti dibangun sama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baru sholat tahajud. Habis sholat tahajud yang rahimahullah, syukur-syukur bareng-bareng ibu bapak pada tahajud bareng. Kalau suami lebih awal bangunin istrinya. Ibu kalau lebih awal bangunin suaminya. Kalau bangunin suami, ibu mohon maaf pegang pipinya. Sayang,
Bau iler-iler di kita. Yang mulai aku ngomong, Allah Akbar, sholat tuh sama istri kita bareng-bareng. Biar nanti di surganya ketemu lagi sama istri kita. Jangan ibadah masing-masing. Istri tidur dibiarin aja, anak-anak yang udah remaja dibiarin aja, nggak suruh tahajud. Kalau anak saya mohon maaf, dari kecil, dari SD udah diajarin malam pada belajar tahajud. Sekarang udah dari pesantren yang berhebat guru tahajud. Karena orang kalau tahajud, urusannya dimudahin sama Allah. Bu, ibu kenapa bawa ini saya? Tahajud, dalam hal diskusi, ketika malam hari tengah malam sepertiga malam Allah turun dalam dunia. Dalam kitab orang yang beritahan di rumahnya itu bercahaya melihat orang makhluk yang ada di langit. Seperti kita melihat orang yang ada di dunia di bumi, melihat langit bintang-bintang. Itulah orang yang ada di tahajud dilihat oleh para malaikat rumah yang bercahaya. Amin ya Rabbal. Orang tahajud akhir matinya. Punya duit kalau punya duit akhir. Yang suami gajinya memaksa sudah 50 juta akhir. Amin. Yang penting awal daripada berjutaan. Minimal 50 juta halal. Itu lebih bagus daripada 2 juta halal. Iya. Jangan orang yang ngomong minum lagi. Ngomongnya apa sih? Mau ngapain? Ibarat motor, saya mau berjalan. Nah kalau itu mau ngomong, dia punya ibarat motor jalan saya minumnya. Minum ada contohnya dulu. Nggak boleh berdiri, rusak ginjal. Orang minum berdiri nolak, rusak lambung. Jadi minumnya sambil duduk. Ini orang sehat air enak, apalagi yang ada warnanya putih, putih maksudnya bau enak. Nah, kalau saya itu berusaha, yang warna ada yang udah ambil kalau ada yang gimana caranya? Minum dulu ya. Dipikir enak aja mana mau Ustaz? Ya Ustaz dari tadi mau maaf belum mau dipisah. Iya mau pengen makan jeruk gitu udah bisa kalau dipanggil. Ini itu enak bebas Pak mau makan jeruk makan salad enak aja makan. Jangan makan itu sampai selonjoran tapi yang mana? Udah keringat ya. Bisa ngajar lama-lama mungkin sampai jam 3 pagi. Kamu Bu, saya ceramah sampai jam 11 aku. Jam 12, jam 1. Ibu kamu belum pernah lihat ada Ustaz dipisah. Ceramah gak usah lama-lama. Sengaja lah ya. Yang penting ada hikmahnya. Ulang-ulang diamali ilmunya. Itulah untuk orang yang beribadah itu. Orang yang beriman. Ini ibadah, itu ibadah di mana-mana. Menuntut ilmu mencari bagi yang beriman semua jadi ibadah. Alhamdulillah. Ibu pagi-pagi ngosek beras, ibu dinilai ibadah di mata Allah. Satu berasnya, satu kebaikan. Makanya senang ibu kalau suami minta doyan makan berat bisa dimasak. Jangan kadang-kadang mau makan suami yang doyan makan, diberi jangan habis-habis buat anaknya.
lebih bagus daripada sholat sunnah 100 rakaat. Segelas 100 rakaat. Ibu mohon maaf, waktu tahu ya sanggup gak kalau 100 rakaat? Boro-boro sholat bukan dari imam yang terpertah. Udah tahu dari siapa? Udah lama dia sholat sholat 23 orang, mohon maaf, 20 orang males ya. Itu imam lagi baca Al-Fatihah, dia nungguin Pak di belakang. Dia di tengah, kalau imam lagi baca surat baru dia akhir. Lah imamnya tahu di belakang orang yang berbaris soal. Itu rumahnya banyak orang kompak-kompak berdua aja. Imam begini baca Al-Fatihah, oh yang akhir, dia pada berdiri di surah Yasin, Allah belum takbir di belakang. Ada jemaah yang dimuliakan Allah. Semua dinilai ibadah. Ibu ngurusin anak, mendidik anak ibadah. Bapak juga sama. Pagi hari bapak keluar rumah dari rezeki yang halal, dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinilai jihad di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya itu ibadah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah. Bagi mereka dapat pahala yang terus mengalir tidak pernah putus. Dari mulai tidur, bangun tidur, aktivitas apapun nilai ibadah. Alhamdulillah, termasuk ibu dandan buat suami ibadah. Mohon maaf ibu dandan tiap hari apa kalau waktu ada kajian doang? Waktu kondangan, mau arisan, warga cakep-cakep banget. Bilang di rumah, Masya Allah, sama suami pakai dasar yang udah pada bolong rumah. Dalam kitab tadi menurut tadi, mohon maaf, kurang bagus kalau kita punya pakaian yang udah bolong. Apalagi yang orang yang mau sholat, anak-anak remaja kadang-kadang ada yang bolong kan? Ini gak sah. Itu memperlambat rezeki. Jadi itu kalau ada dasar yang udah bolong 5, udah cuma jangan dipakai itu enak usah adem. Ya adem bagi bapaknya gerah. Itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kurang bagus ya. Terus kalau memang kita punya baju banyak, pakai buat ibadah. Jangan ibadah pakai makanannya yang udah transparan, bahaya banget. Pakai kaos lagi, kaosnya kaos pantai. Ada lagi ada tulisannya, pakai kaosnya, pakai makanannya transparan. Ada tulisannya kaosnya bilang Anda sakit kepala minum saja bote. Kasihan yang di belakang gak khusyuk. Giliran itu makna ini kalau sama Allah maka bila Anda sakit kepala minum saja bote. Kurang khusyuk. Apalagi mohon maaf dengan anak remaja, sholat pakai kaos makruh. Sholat pakai kaos ada gambarnya makruh, apalagi gambarnya tengkorak. Di belakang ada yang sholat, Masya Allah, sudah dia sama boleh mengatakan. Mau ibadah yang cakep. Kalau peribahasa orang Jawa, ngaji diri, ono ingati. Mulia nek kok ono ibu sono. Kalau sono bagan. Betul ya? Oh, udah satu jam bos. Udah ya? Gak apa-apa sih. Ibu, gak apa-apa. Terus. Ini terus. Emang tukang parkir. Hadirin. Allah. Sampai mana tadi? Tadi dulu. 10 menit lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
surga amalia yang semua bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tunda. Sekecil apapun kebaikan, lakukan, amalkan kebaikan. Termasuk tadi yang orang yang punya harta, kita salurkan dia Allah. Biar berkah hartanya. Punya nikmat yang lain pakai. Itu bapak mohon maaf, punya kopi yang bagus pakai, pasal boleh. Punya baju yang bagus yang rahimahullah pakai. Jangan pernah kita kalau rahimahullah disimpan 40 hari kata ulama. Kita punya sesuatu dari pakai bakal dihitung di dalam Allah. Pakai. Itu punya makna yang cakep, pakai maknanya. Nanti lebaran bisa beli lagi. Itu kan alasannya begitu ya. Sholat pakai sarung, nggak cakep sayang sarungnya buat lebaran. Jadi sarung yang udah melinding pak. Ya ibunya juga sama pakai pakaian panjang banget. Ya kita lupa injok brand-brand. Yang bagus maknanya. Dipakai buat ibadah. Bapak juga sama. Pakai buat ibadah apa yang kita punya, termasuk semua kenikmatan yang kita punya. Punya rumah, pakai buat ibadah. Ibadah yang paling bagus sunnah di rumah. Kalau yang mampu sholat berjamaah di masjid bagusnya. Kalau Imam Syafi'i yang rahimahullah itu sunnah mutahhar. Kalau Imam Hambali itu sudah menyatakan ya, suatu keharusan bagi laki-laki. Dan nanti bisa dirasakan kalau bapak sering ke masjid, apa yang akan terjadi oleh istiqomah? Banyak kemudahan dari Allah. Amin ya Allah. Ibu juga sama. Disuruh suaminya biar aja ke masjid ibu. Ini masjid Al-Mu'minah siapa lagi orang kita yang makmuri. Terutama yang orang yang makmur kita pikirkan sama-sama. Disuruh terakhir kita Allah. Mudah-mudahan Al-Mu'minah setahun terjadi. Amin. Amin. Malu pak. Kalau kita punya rumah cakep, rumah kita malu, rumah kita lagi tingkat tiga. Kalau kita tahu mohon maaf rezeki ada lewat rumah Allah dalam kondisi masih darurat, kita nggak kesentuh. Ini mohon maaf malu Allah. Yuk kita ini pasti kalau cakep yang paling itu kan enak dilihatnya. Ini sosisnya cakep alhamdulillah. Saya kalau mau punya suhu ada tahun anak muda enak banget. Yang ada enak alhamdulillah. Saya pernah sholat mau subuh pak, habis dari mandi. Ya Allah, biasanya mohon maaf di masjid itu mohon maaf. Usia udah sepuh semua. Yang bukan itu adik, yang ada kelas, hati-hati, yang ada sistem, yang bangunin orang. Sholat. Jam 3 masih ada tidur balik. Sholat. Ini perasaan masih kayak punya buah balik. Ada yang bisa. Ya boleh masjid macam tapi saya tapi aku dia macam saya berangkat mau dia suruh tidak ada yang tahlim enak banget suara. Bayangin pak. Kalau hati jangan salah yang hati karena yang darurat.
Yang kedua hadir ke masjid, alhamdulillah, untuk masih ada hati. Saya kadang sering mohon maaf, masjidnya ucap ya Allah, para remaja nggak ada, para remaja nggak ada. Padahal remaja yang mereka kumpul yang akan meneruskan ini imam masjid kan remaja. Misalnya pada sering kalau ada taklim, ada remaja-remaja, mohon maaf pada bawah nih namanya hadroh Allah Akbar. Mohon maaf bu, kalau nyanyian itu yang Abu Basir itu tenaganya gede. Cari mantu yang tenaganya gede tuh, yang bass tadi. Alhamdulillah. Dulu saya mohon maaf lagi di pesantren seperti kalian, ngidupin agama Allah. Tunggu apa yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang. Insya Allah diangkat derajat kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Makin enak kalian duduk di sini Allah. Jamaah makan salah, dapat salah. Bener nggak? Pulang-pulang ada besek, bawa besek. Alhamdulillah. Jangan jauh dari ulama, bau ulama. Amin. Dulu saya mohon maaf kalau ada kiai di depan sama kiai. Saya dulu bekas kiai. Nah sekarang kan beda aja. Iya, mau bekas kiai mohon maaf ya. Kurang banget itu. Saya dulu bekas kiai saya minum. Waktu itu yang mereka di pesantren saya mengundang kiai Nur Iskandar SD. Datang ke Subang. Itu habis turun ceramah saya izin sama Pak Kiai mohon maaf saya minum ya ini. Saya minum. Alhamdulillah 20 tahun kemudian saya ketemu beliau satu panggung sama Pak Kiai Nur Iskandar SD. Itulah keajaiban. Gak nyangka saya bakal begini, gak nyangka. Yang mereka ngomong saya waktu di pesantren itu kelakuannya apa? Bawa kitabnya kiai saya. Kemana-mana saya bawa itu hadir. Ngalah barokah. Kalau kiai capek saya mijitin badannya kiai itu punya kiai. Makanya kalau kita takdim sama ulama, takdim sama kiai, suatu saat anak kita bakal ada yang jadi kiai. Amin ya Rabbal Alamin. Terutama maaf ibu bapak, biar anaknya jadi ulama. Kalau ibu datang ke pengajian, bawa senek yang dihabisi buat jadi rumah. Ini ada berkatnya, ada berkahnya. Makanya anak-anak saya alhamdulillah pada dulu menyadari karena sabar hari saya bawa berkah buat anak saya. Serius. Iya, istri saya dulu mohon maaf kalau pulang nggak bawa berkah om. Abis kok nggak bawa berkah, mau mandiin lupa lagi. Dia mohon maaf ya sekarang dia tua. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong sudah mewah ini banyak. Itu yang harus saya sampaikan intinya. Kesuksesan ada berapa bu? 2, 1 taati Allah. Yang 2 cinta sama Nabi Muhammad. Insya Allah masuk surga. Amin ya Rabbal. Yang nomor itu bu, bang, jangan menuju surga itu doa kurang banget. Makanya kan kata Roma begitu ya. Mohon maaf saya mau nyanyi Roma ya, maaf ya. Terakhir. Saya mau nyanyi lagunya Roma. Roma itu cerdas banget Roma. Roma ketika ngobrol sama konsensus ada berapa nih masyarakat Indonesia nih? Ada 225 juta. Jadi lagu 225 juta penduduk Indonesia. Roman lihat anak muda frustasi karena nggak dibeliin motor sama orang tuanya, nembangin pohon pisang tetangga dijadi musik. Jangan ditebang jangan ditebang. Bisa ngomong apa? Iya. Makanya sekarang mau nyanyi lagu Roman. Ibu yang kasih nada gini. Kalau jalan sudah, ibu, bapak, siap? Ya siap. Ibu, bapak, yang gak ikut gua mah sendalnya saya lupain putar. Siap bu? Kalau jalan ke surga, yang kompak. Kalau jalan ke surga, tak perlu pakai uang. Kalau jalan ke neraka, itu tak harus pakai uang. Tapi mengapa ke neraka banyak yang suka? Tapi mengapa ke surga banyak yang ogah? Udah. Alhamdulillah. Surga membuktikan begitu pak. Kalau mau jalan surga ya
ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, karena itu kewajiban. Janganlah kita lupakan, karena itu. Kalau orang yang demen ngaji mah datang Pak, diingetin sama saudaranya. Emang orang gak demen ngaji dibagi dari sono. Mohon maaf, hari ini enggak sempat. Salah aja sama Pak Ustaz, kapan-kapan saya berangkat. Iya, sebenarnya juga sama, yang soulmate-nya dia emang gak demen ngaji. Mohon maaf, hari ini enggak ngaji karena saya mau cuci celana suami. Alasannya banyak banget. Allah marah kalau orang banyak alasan, Allah marah. Ada orang kaya, alasan gak bisa ibadah, ditantang sama Allah. Orang kaya, kayamu dibandingkan dengan Sulaiman gak ada apa-apanya. Sulaiman kaya, tapi gak ada alasan buat ibadah sama Allah. Ada lagi orang miskin, dia alasan gimana saya mau sholat, mau ibadah, susah hidup saya. Dijawab sama Allah, Nabi Isa tapi yang paling miskin. Tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sakit alasan, tapi ada yang sakit gak ada alasan. Maka tidak ada kita alasan apapun kepada Allah. Kalau kita hidup dengan Allah, insya Allah terus kita senantiasa ikutin aturan Allah. Kalau saatnya sakit, Allah akan sembuhkan dengan ibadah. Kalau saatnya susah, Allah akan cukupkan, Allah akan mudahkan jalannya dari Allah. Amin ya Rabbal. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf ya batin. Bila ada jalur yang patah yang disimpan dalam hati, kalau ada kata yang salah yang disimpan dalam hati. Guru Miriam, guru cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Guru Merak, guru Dagang, guru Ratu, itulah nama guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.